Kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang paling banyak menyerang wanita. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya pembalan sel-sel tubuh secara tidak teratur, sehingga pertumbuhan sel tidak dapat dikendalikan dan akan tumbuh menjadi benjolan tumor atau kanker. Adapun etiologi yaitu yang pertama genetika, yang kedua hormon, yang ketiga virogen, yang keempat makanan, yang kelima radiasi daerah dada, yang keenam faktor risiko yang dapat diubah seperti obesitas, pecandu alkohol, perokok berat, stres, terpapar zat karsinogen. Yang ketujuh faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti faktor genetik, faktor seks atau jenis kelamin, faktor usia, riwayat kehamilan, riwayat menstruasi, dan riwayat menyusui. Adapun klasifikasi pada kanker payudara yaitu secara umum jenis kanker payudara dapat dibagi menjadi 3, yaitu kanker payudara non-invasif, kanker payudara invasif, dan kanker payudara pet disease. Adapun manifestasi klinis yaitu gejala penyakit kanker menurut Padiastuti adalah adanya benjolan pada ketiak, perubahan bentuk payudara, kemerahan dan bengkak pada payudara, puting susu gatal dan bersisik, adanya cairan abnormal pada payudara. Adapun patofisiologinya yaitu menurut Anomi 2012, proses dalam jangka panjang untuk terjadinya kanker yaitu ada 4 fase, yaitu fase induksi, fase in situ, fase invasi, dan fase diseminasi. Adapun komplikasinya yaitu yang pertama gangguan neurovaskular metastatis, yaitu otak di hati pada tulang tengkorak, di vertebra, di iga, dan juga tulang panjang. Terjadi fraktur patologi, akan mengalami fibrosis payudara, juga akan mengalami kematian. Adapun pencegahan kanker payudara yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Adapun cara untuk melakukan pencegahan kanker payudara yaitu tindakan untuk screening antara lain sebagai berikut, yaitu pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, pemeriksaan payudara klinis atau sadanis, termografi, dan mamografi. Selanjutnya penata laksanaan, yaitu penata laksanaan medis seperti pembedahan, kemoterapi, radioterapi, dan terapi hormonal. Adapun penata laksanaan keperawatan yaitu mempertahankan integritas jaringan, mempertahankan status nutrisi, memperagakan toleransi aktivitas yang meningkat, dan penderita dapat menunjukkan citra tubuh dan harga diri. Adapun kasusnya yaitu pada 14 Juni 2019 didapatkan data pasien yaitu Nyonya R berusia 46 tahun dengan keluhan yaitu pasien mengatakan nyeri mulai timbul saat 3 bulan yang lalu. Pasien mengatakan 8 tahun yang lalu mengalami tumor pada aksilia destra. Pasien mengatakan nyeri berlangsung terus-menerus. Pasien tampak pucat, wajah pasien meringis. Pasien mengatakan tidak pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit serius lainnya. Pasien mengatakan tidak memiliki keluarga yang mengalami kanker. Pasien mengatakan di rumah makan 5 kali sehari dan minum 5-6 gelas. Tetapi pasien mengatakan di rumah sakit makan 3 kali sehari dengan mengeluh tidak nafsu makan. Pasien hanya makan 1/2 porsi atau kurang lebih 5 sendok saja dengan minum yaitu 2-3 gelas per hari. Keadaan umum kompos mentis. Adapun klasifikasi data, yang pertama data subjektif yaitu pasien mengeluh tidak nafsu makan, pasien hanya makan 1/2 porsi atau kurang lebih 5 sendok saja, pasien mengatakan nyeri mulai timbul saat 3 bulan yang lalu, pasien mengatakan terdapat benjolan pada payudara, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri pada payudara sebelah kanan, skala nyeri 6, pasien mengatakan nyeri berlangsung terus-menerus, mengeluh sesak napas. Adapun data objektifnya yaitu berat badan 43 kg, tinggi badan 154 cm, turgor kulit tampak kering, wajah meringis, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Bentuk toraks tidak simetris antara kanan dan kiri, adanya tanda kesulitan bernapas, penggunaan otot bantu pernapasan, suara napas cepat dan dalam. Adapun diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agent pencedera fisiologis dengan DS, yaitu pasien mengatakan terdapat benjolan pada payudara sebelah kanan, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 6, pasien mengatakan nyeri berlangsung terus-menerus, pasien mengatakan nyeri mulai timbul saat 3 bulan yang lalu dengan DO yaitu tampak meringis, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Adapun
diagnosa yang kedua yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Dengan DS yaitu pasien mengeluh sesak napas. Dengan DO yaitu bentuk toraks tidak simetris antara kanan dan kiri, adanya tanda kesulitan bernapas, penggunaan otot bantu pernapasan, dan suara napas cepat dan dalam. Adapun diagnosa yang ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Dengan DS yaitu pasien mengeluh tidak nafsu makan, pasien hanya makan 1/2 porsi atau kurang lebih 5 sendok saja. Dengan DO yaitu berat badan 43 kg, tinggi badan 154 cm dan turgor kulit tampak kering. Selanjutnya intervensi keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agent pencedera fisiologis dengan luaran yaitu setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka kriteria hasil yaitu keluhan nyeri menurun, meringis menurun. Dengan intervensi yaitu observasi, identifikasi lokasi, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik yaitu berikan teknik non farmakologis, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri. Edukasi yaitu jelaskan strategi meredakan nyeri dengan kolaborasi yaitu pemberian analgetik jika perlu. Adapun rasionalnya yaitu yang pertama observasi untuk mengetahui lokasi, untuk mengetahui hal apa saja yang membuat nyeri menurun dan meningkat. Adapun terapeutik yaitu agar pasien melakukan sendiri secara mandiri. Dengan kolaborasi yaitu jika strategi meredakan nyeri secara farmakologis tidak efektif maka perlu dilakukan pemberian obat analgetik. Selanjutnya yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka pola napas membaik dengan kriteria hasil frekuensi napas membaik. Dengan observasi yaitu monitor pola napas, monitor bunyi napas tambahan. Dengan terapeutik yaitu pertahankan kepastian jalan napas, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu. Edukasi yaitu anjurkan asupan cairan 2 liter per hari jika tidak kontraindikasi. Adapun kolaborasi yaitu pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Adapun rasional yaitu observasi untuk mengetahui pernapasan pasien, untuk mengetahui adanya gangguan atau tambahan suara. Adapun terapeutik yaitu agar pernapasan pasien bisa kembali stabil, untuk memudahkan pasien untuk mengatur pernapasan, untuk memberi rasa lega, untuk membantu peningkatan asupan oksigen. Adapun edukasi yaitu agar kebutuhan H2O pasien tercukupi, dan kolaborasi yaitu untuk membantu pernapasan pasien. Selanjutnya, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka status nutrisi membaik dengan porsi makan yang meningkat dan nafsu makan membaik. Adapun observasi yaitu identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori, dan monitor asupan makanan. Adapun terapeutik yaitu berikan makanan tinggi serat, berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasi yaitu anjurkan posisi duduk jika mampu. Kolaborasi yaitu pemberian medikasi sebelum makan, dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi. Adapun rasionalnya yang pertama observasi untuk mengetahui tentang keadaan, untuk menambah asupan makanan, untuk mengetahui berapa asupan dan mengkaji asupan makanan yang adekuat. Terapeutik yaitu makanan tinggi serat diberikan agar eliminasi pasien tidak terganggu. Yang kedua itu untuk meningkatkan nafsu makan pasien. Adapun edukasi yaitu agar makanan bisa dicerna dengan baik. Dengan kolaborasi yaitu mempermudah proses menelan dan mengetahui jumlah kalori dan nutrisi.